Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana Rahman dari S1 Prodi Teknik Logistik di kelas TL4603. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesetimbangan termal dan hukum kenal termodinamika. Seperti yang kita ketahui, termodinamika berasal dari bahasa Yunani, yaitu thermos yang artinya panas dan dinamik yang artinya perubahan. Adalah fisika energi panas, entropi, dan kespontanan proses. Terdapat hukum dasar yang berlaku di dalam sistem termodinamika itu, yaitu hukum awal Zeroth Law yang memiliki 4 bagian. Jadi, kesetimbangan termal adalah keadaan yang dicapai oleh dua atau lebih sistem yang dicirikan oleh keterbatasan harga koordinat sistem itu setelah sistem saling berinteraksi melalui dinding diaterm. Kesetimbangan termal dicapai ketika dua sistem dalam termal kontak dengan masing-masing berhenti untuk memperoleh net perubahan energi. Ini berarti bahwa jika dua sistem dalam kesetimbangan termal, suhu mereka sama. Adapun koordinat termodinamika, yaitu dalam termodinamika digunakan atau didefinisikan sejumlah besaran fisika tertentu. Besaran-besaran makroskopik yang dapat melukaskan keadaan. Keseimbangan sistem disebut sebagai variabel keadaan atau state variable. Adapun besaran tersebut yaitu terdiri dari yang pertama tekanan, suhu, volume, entropi, energi dalam, entalpi, energi bebas atau Helmholtz, energi bebas Gibbs. Suatu reaksi harus mencapai kesetimbangan bila manakah suatu reaksi dikatakan setimbang. Apabila reaksi dua arah berlangsung dalam ruang tertutup dan laju reaksi ke kanan sama besar dengan laju reaksi ke kiri, dikatakan dalam keadaan setimbang. Reaksinya disebut reaksi kesetimbangan. Adapun bagian-bagian kesetimbangan termodinamika. Yang pertama ada keadaan setimbang mekanis, yang artian sistem berada dalam keadaan seimbang mekanis. Apabila sistem berada di keadaan seimbang mekanis, resultan semua gaya luar maupun dalam adalah 0. Keadaan setimbang kimiawi, yaitu yang kedua, yang artian sistem berada dalam keadaan seimbang kimiawi, apabila theta di dalamnya tidak terjadi perpindahan zat dari bagian yang satu ke bagian yang lain atau difusi. Theta tidak terjadi reaksi-reaksi kimiawi yang dapat mengubah jumlah partikel semulanya. Theta tidak terjadi pelarutan atau kondensasi. Sistem itu tetap komposisi maupun konsentrasinya. Keadaan setimbang termal yang ketiga, bagian ketiga, dan adapun bagian yang kita bahas juga. Sistem berada dalam keadaan setimbang termal dengan lingkungannya apabila koordinat-koordinatnya tidak berubah meskipun sistem berkontak dengan lingkungannya melalui dinding diatermik besar atau nilai koordinat sistem tidak berubah dengan perubahan waktu. Keadaan yang terakhir yaitu ada keadaan kesetimbangan termodinamik, yang artian sistem berada dalam keadaan seimbang termodinamika apabila ketiga syarat keseimbangan di atas terpenuhi. Berlanjutkan kepada bagian kedua yaitu ada hukum Knol. Jadi hukum Knol sendiri berbunyi jika ada dua sistem yang masing-masing berada dalam kesetimbangan termal dengan suatu sistem ketiga, kedua sistem tersebut berada dalam kesetimbangan termal antara satu sama lain. Hukum Knol termodinamika memberi jalan bagi penggunaan suhu atau temperatur sebagai indikator kesetimbangan. Hukum Knol termodinamika mengungkapkan bahwa jika dua buah sistem setimbang termal dengan sistem ketiga, maka keduanya juga setimbang termal satu dengan yang lain. Hukum ini dikenal pula sebagai hukum kesetimbangan termal. Jadi hukum Knol itu adalah sama, bisa disebut juga dengan hukum kesetimbangan termal. Mengapa bisa
dikatakan hukum kenol karena hukum kenol menyatakan prinsip utama kesetimbangan termal yang bergantung pada suhu dari benda tersebut. Sedangkan suhu merupakan indikator utama dalam energi dan kalor. Maka hukum ini sebenarnya dasar dari hukum 1, 2, dan 3 termodinamika. Tentunya tidak pantas ditempatkan sebagai hukum keempat termodinamika. Contoh penerapan hukum Kenol termodinamika dalam kehidupan sehari-hari adalah alat ukur suhu. Atau dalam contoh lain, misalkan ada dua wadah termos A dan B yang masing-masing terisi cairan. Keduanya memiliki dinding yang adiabatik atau memerangkap panas di dalam wadah dan menunjukkan suhu yang sama ketika masing-masing isinya diukur dengan termometer. Ketika isi termos A dan B dicampur di dalam salah satu termos, tidak ada perubahan suhu yang teramati setelah percampurannya. Artinya, baik isi wadah sistem A maupun B berada dalam kesetimbangan termal. Sebelum dicampur, sistem dalam wadah A sudah berada dalam kesetimbangan termal dengan termometer. Begitupun dengan sistem B. Dalam hal ini, termometer menunjukkan suhu yang sama sehingga kedua sistem memiliki derajat kalor yang sama pula. Sebagai akibatnya, sistem A dan B berada dalam kesetimbangan termal di antara keduanya. Dengan termometer berperan sebagai sistem ketiga sesuai dengan hukum Kenol termodinamika. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata atau penjelasan yang kurang detail atau jelas. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.